Nah, ternyata faktanya, sebagaimana kami uraikan di buku ini panjang lebar, itu keabsahan nasab Alawi diakui oleh para nasabah yang mu'tabarin. Di antaranya Muhammad Kadzim bin Abil Futu Al-Yamani Al-Musawi, di situ Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Begitu juga Muhammad bin Husain As-Samarqandi, Sayyid Dhamin bin Syadqum, kemudian nasabah Abu Alamah, kemudian Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi sampai nulis kitab Ar-Raudhul Jali, kemudian juga sampai menulis catatannya terhadap Al-Musyajjarul Kasyaf. Ini sebagian saja yang saya masukkan. Intinya para nasabah di kitab-kitab nasab mereka yang mu'tabar mengakui nasab Sa'adah Al-Abi Alawi. Ada sebuah kaidah begini, al-i'tibar la yata'adda idza kana al-majru' wahidan. Seluruh sumber yang beragam, jika sumbernya cuma satu, maka tidak bisa menambah nilainya jadi muktabar atau nggak bisa dianggap. Atau kaidah ini, kasratut turuq idzan tahat ila wahidin fahiya tufidut tafarrud. Banyaknya referensi jika berakhir pada sumber tunggal, maka ini menunjukkan sifat aslinya hanyalah tunggal, bukannya beragam. Dan yang terakhir adalah kaidah ini, la yakunul khabaru mutawatiron idza kana asluhu wahidan. Sebuah informasi tidak bisa disebut mutawatir jika sumber aslinya cuma satu. Kaidah ini saya sodorkan sebagai prolog karena muncul kabar bahwa Trisula Batu Ampar, gokil Trisula. Ada kabar dari Trisula Batu Ampar yang menyatakan seluruh sumber kesahihan Ba'alawi pada masa-masa belakangan hanyalah berasal dari kitab tunggal karya Bahauddin Al-Janadi. Judulnya adalah Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang diperkirakan rampung ditulis pada tahun 732 Hijriah. Saya Rumah Labas dan saya adalah Power Rangers Merah. Di video ini saya akan mengantarkan kalian bahwa cara berpikir Trisula Batu Ampar itu sebenarnya salah kaprah. Untuk memiliki merchandise Pamanjang Kantor, silakan klik link yang sudah dicantumkan di deskripsi. Saya mendapati bahwa Al-Janati itu tidak sekali ini saja diragukan sebagai sumber pengetahuan. Kalian bisa melihatnya sendiri di esai berkedok ilmiah karya Kiai Imad yang menyebutkan Al-Janati itu kurang teliti ketika menulis silsilah Ali bin Jadid sampai Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi Trisula Batu Ampar bukanlah pihak pertama yang menerbitkan jarh atau celaan terhadap Al-Janati. Kedatipun demikian, apakah jarh mereka memang sangat berarti? Pertama, memang ini tradisi dalam studi hadis ya, tapi secara filosofis berfungsi mirip, yaitu jarh atau pemberian komentar negatif pada seorang tokoh hanya ditujukan kepada dua hal, adalahnya atau seberapa komitmen dirinya kepada kejujuran, dan dobetnya yaitu seberapa kuat daya hafalnya. Lawan kata dari jarh adalah ta'dil. Predikat yang diberikan kepada orang yang memenuhi adalah dan dobet adalah siqah yang berarti bisa dipercaya. Nah, jarh itu bertujuan untuk mendelegitimasi kesiqahan seseorang. Maka hasil dari jarh adalah tingkatan-tingkatan seperti laisa bisiqatin, tidak bisa dipercaya, fahuwa dhaifun, ucapannya lemah, fahuwa matrukun, ucapannya ditinggalkan, dan kadzabun, dia itu orang yang berdusta. Cara termudah untuk mengetahui kredibilitas seseorang di masa lalu, kecuali kalian adalah time traveler yang bisa kembali ke masa lalu ya, maka kita cukup memakai testimoni para pakar terhadapnya. Kedua, Khairuddin Az-Zirikli, ensiklopediawan yang menulis kitab tebal berjudul Al-A'lam, memberikan testimoninya tentang Al-Janadi seperti ini. Muhammad bin Yusuf bin Yaqub Abu Abdillah Bahauddin Al-Janadi min thiqati mu'arrikhil Yaman min ahlil janat baina sun'a wa ta'is thamaniyatan wa khamsina farsakhon waliyal hisbata bi'adan washtahara bi kitabih suluk fi tabaqatil ulama wal muluk wa yu'rafu bi tabaqatil Janadi. Jadi nama asli penulis As-Suluk adalah Muhammad bin Yusuf bin Yaqub, punya kunyah Abu Abdillah, lakopnya Bahauddin, dan nisbatnya ialah Al-Janadi. Kenapa punya nisbat Al-Janadi kok bukan Al-Jundi? Karena Abu Abdillah Bahauddin Muhammad ini berasal dari kota Janat. Dalam tradisi Arab, sebuah kota itu harus dibaca sesuai dengan cara penduduk asli membaca nama kotanya, atau bisa dibilang simaiyah, yaitu sesuai dengan penyebutan penutur aslinya. Jadi bacanya itu Al-Janadi, bukan Al-Jundi. Menurut Az-Zirikli, Bahauddin Al-Janadi atau Al-Janadi adalah min thiqati mu'arrikhil Yaman, yaitu salah satu sejarawan Yaman yang thiqah. Tak kurang dari itu, Az-Zirikli menyebutkan bahwa Al-Janadi itu waliyul hisbata atau pejabat yang ditunjuk oleh Raja Yaman sebagai pemimpin otoritas keagamaan. Jadi secara sederhana untuk konteks sekarang, Al-Janadi itu semacam qadhi atau hakim yang bertugas di wilayah Aden. Ketiga, karena kredensi Al-Janadi adalah sejarawan sekaligus seorang qadhi, maka predikat thiqah yang diberikan kepadanya harus kita sesuaikan dengan pengertian komunitas sejarawan dan qadhi Islam, bukan studi hadis
hadis. Dalam tradisi sejarah dan otoritas Islam seperti qadhi atau hakim, makna dari sikoh yang disematkan kepada Al-Janadi berarti Al-Janadi adalah sejarawan sekaligus hakim yang jujur dalam menyampaikan fakta sejarah yang ia ketahui dan hukum Islam yang ia putuskan. Al-Janadi memiliki reputasi yang baik dalam komunitas sejarawan dan komunitas hakim dari masa ke masa, dan Al-Janadi memenuhi kriteria sebagai sejarawan sekaligus hakim yang bisa diandalkan karena kemampuannya dalam menganalisis dan memverifikasi sesuatu, baik itu hukum Islam ataupun sejarah. Kenapa? Ibnu Khaldun pernah berkata, "At-tarikhu fi zahirihi la yazidu 'alal ikhbar wa fi batinihi nazrun wa tahqiqun." Sejarah itu kalau dilihat dari kulit luarnya saja hanyalah kabar atau berita semata. Akan tetapi di dalam kabar itu sebenarnya ada analisa dan verifikasi yang mendalam. Ketika Al-Janadi diberikan titel seperti itu, artinya komunitas sejarawan dan komunitas hakim, mereka semua mengakui bahwa Al-Janadi telah melakukan itu semua, telah melakukan verifikasi dan juga uji validitas. Makanya Al-Janadi punya reputasi sebagai sejarawan Yaman sekaligus qadhi yang bisa dipercaya atau thiqah. Jadi, kalau Trisula Batu Ampar menyebut Al-Janadi nggak bisa diandalkan, jika memang mereka mau ngomong seperti itu, tentu saja mereka harus melawan takdil yang diberikan oleh Az-Zirikli dan komunitas sejarawan Yaman kepada Al-Janadi. Nah, mari kita coba telaah pengakuan Al-Janadi. Apakah dia menulis sesuatu tanpa memakai satupun referensi? Al-Janadi sendiri mengatakan, semua isi kitab yang dia produksi yang berjudul As-Suluk memakai sandaran dari intelektual di masa lalu. Salah satunya yaitu Ibn Samurah yang wafat sekitar 586 Hijriah. Walaula kitabuhu lam ahdati ila ta'lifi ma allaftu. Tanpa kitab Ibn Samurah, maka aku tidak mendapatkan petunjuk dalam merampungkan kitab As-Suluk. Pertanyaannya, apakah Ibn Samurah mereportase Ba'alawi sehingga Al-Janadi itu mendapatkan nama Abdullah bin Ahmad bin Isa dari Ibn Samurah? Jika benar yang dimaksudkan oleh Al-Janadi adalah Tubaqat Fuqaha'il Yaman karya Ibn Samurah, tentu saja hal ini bertentangan dengan ucapan Al-Janadi sendiri, karena kalian tidak akan menemukan satupun Ba'alawi di kitab tersebut, termasuk Al-Ibn Jadid yang ditulis Al-Janadi sebagai keturunan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Namun, apakah Ibn Samurah hanya memiliki kitab Tubaqat Fuqaha'il Yaman tok? Adakah kitab Ibn Samurah yang mafqud dan belum sampai kepada kita sekarang, namun dipakai Al-Janadi di waktu itu sebagai rujukan? Siapa tahu kasusnya seperti Al-Ubaidili, seperti yang diberitakan oleh Al-Umari tadi. Karena bagaimanapun, Al-Janadi hanya menyebut tanpa kitab Ibn Samurah. Dia tidak mengatakan tanpa kitab Tobaqat Fuqaha'il Yaman karya Ibn Samurah, meskipun Ibn Samurah sangat dikenal sebagai penulis Tobaqat Fuqaha'il Yaman. Pertanyaannya, apakah nama Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa yang ditulis oleh Al-Janadi di dalam As-Suluk, dia ambil referensinya dari kitab Ibn Samurah yang mafqud atau hilang di peredaran itu? Bisa jadi tidak, bisa juga iya. Namun, untuk menyebut tidak, tentu saja harus ada dalil. Kemudian intelektual selanjutnya yang diakui Al-Janadi sebagai sumber referensi dalam menulis As-Suluk ialah pakar hadis sekaligus sejarawan asal Yaman yang bernama Abu Muhammad Hasan Al-Himyari yang wafat pada tahun 667 Hijriah. Al-Janadi berkata, "Walahu musannafatun fil hadis wa zailun ala tabaqat Ibn Samurah wa min ta'liqihi akhadtu tarikh jama'atin minal fuqaha." Abu Muhammad Hasan Al-Himyari punya banyak karya tulis di bidang hadis, dan untuk kitab Tobaqatnya Ibn Samurah, Al-Himyari ternyata punya catatan tambahan yang disebut zail dan juga taklik. Dari zail dan takliknya Al-Himyari inilah Al-Janadi mengaku menulis biografi beberapa intelektual Yaman di dalam As-Suluk. Dalam tradisi intelektual Muslim, zail itu disebut sebagai extension atau perluasan. Kadang zail itu berisi kelanjutan karya sebelumnya dengan beberapa tambahan yang belum sempat disebutkan oleh penulis karya asli. Sekadar contoh adalah Al-Khatib Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 463 Hijriah. Dia kan punya Tarikh Madinatis Salam atau kerap disebut dengan Tarikh Baghdad. Untuk memperluas isi Tarikh Madinatis Salam, intelektual Muslim setelahnya memberikan zail. Salah satu intelektual yang memberikan perluasan atau zail pada kitab Tarikh Madinatis Salam adalah Abi Abdillah Muhammad yang dikenal dengan Ibnu Najjar yang wafat pada tahun 634 Hijriah. Zailnya terhadap Tarikh Madinatis Salam diberi judul Zailu Tarikh Baghdad. Kemudian taklik kerap berfungsi sebagai catatan dan penjelas dari matan yang ditulis oleh penulis karya asli. Contoh paling fenomenal dari taklik ialah kitab Sahih Muslim yang ditaklik oleh Imam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi yang dikenal dengan judul Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim bin Hajjaj. Jadi Imam Muslim itu mengompilasi hadis dalam sebuah kitab yang berjudul Sahih Muslim. Nah, di masa kemudian Imam Nawawi memberikan catatan penjelas dari matan-matan yang ditulis oleh Imam Muslim dalam bentuk buku lain yang berjudul Al-Minhaj. Oke, kita
konstruksi penjelasan Al-Janadi tadi. Salah satu karya Ibn Samurah adalah kitab sejarah yang berjudul Tobaqot. Di masa kemudian, kitab Tobaqotnya Ibn Samurah ini diberikan zail dan taklek oleh Abu Muhammad Al-Himyari. Baik zail dan taklek yang disusun oleh Al-Himyari dipakai Al-Janadi sebagai referensi dalam menulis As-Suluk fi Tobaqotil Ulama wal Muluk. Pertanyaannya, apakah nama Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa yang ditulis Al-Janadi dalam As-Suluk dia ambil referensinya dari Abu Muhammad Al-Himyari ini? Bisa jadi tidak, bisa juga iya. Namun, untuk menyebut tidak, tentu saja harus ada dalil. Jika Trisula Batu Ampar sampai mengklaim bahwa Al-Janadi tidak memiliki referensi sama sekali, maka hal ini adalah klaim yang tidak berdasar sama sekali. Logika Trisula Batu Ampar bahwa seluruh sumber kesahihan Ba'alawi hanyalah dari kitab tunggal berjudul As-Suluk fi Tobaqotil Ulama wal Muluk, makanya tidak berarti apa-apa, termasuk logika yang terlalu mengada-ngada. Bagaimana bisa disebut referensi tunggal? Lawang Al-Janadi sendiri, penulis As-Suluk, ngomong kalau buku yang dia susun itu minimal punya 2 macam referensi yang sudah ada sebelum dia lahir. 2 referensi yang bisa kita sebutkan tadi adalah Ibn Samurah yang wafat 586 Hijriah dan Abu Muhammad Al-Himyari yang wafat pada tahun 667 Hijriah. Taruhlah memang semua historiografi Ba'alawi hanya berasal dari Al-Janadi seorang. Lantas, apakah seluruh intelektual yang merujuk kepada Al-Janadi tidaklah berarti apa-apa? Tentu saja berarti banget. Intelektual setelah Al-Janadi yang merujuk Al-Janadi sebagai referensi berkali-kali adalah bukti bahwa kemampuan Al-Janadi memang diakui oleh komunitas sejarawan dan qadhi setelahnya. Ketika intelektual muslim setelah Al-Janadi mengutip As-Suluk sebagai referensi berkali-kali, ini artinya komunitas sejarawan dan qadhi Islam menganggap As-Suluk sebagai berisi fakta-fakta historis. Jadi, pengutipan terhadap Al-Janadi yang berlangsung berkali-kali bukanlah kelemahan dari As-Suluk. Justru ini bukti kuat bahwa apa yang Al-Janadi tuangkan di dalam As-Suluk sangat diterima komunitas sejarawan dan qadhi Islam sebagai sumber pengetahuan yang terpercaya. Hadis Nabawi itu yang paling sahih itu kan cuma ada 2 ya. Hadis yang dikompilasi oleh Imam Bukhari dan hadis yang dikompilasi oleh Imam Muslim. Semua intelektual yang mau mencari hadis Nabawi yang orisinil dan sahih, pasti rujukannya cuma 2 imam hadis ini saja, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apakah semua pengutipan berkali-kali yang kembalinya cuma kepada 2 tokoh ini berarti kelemahan? Tentu saja tidak. Dalam filsafat ilmu, kita mengenal istilah testimonium auctoritatis atau kesaksian dari otoritas. Jika seorang intelektual seperti Al-Janadi, Imam Bukhari, dan Imam Muslim dikutip berkali-kali oleh banyak intelektual setelahnya, itu menunjukkan pengakuan terhadap kredibilitas mereka bertiga sebagai sumber. Ketika Al-Janadi telah diakui oleh para intelektual yang otoritatif setelahnya, maka keraguan dari Trisula Batu Ampar terhadap Al-Janadi membutuhkan dalil yang sangat kuat untuk menolaknya. Pertanyaannya, adakah komunitas sejarawan Yaman, komunitas hadis, dan komunitas nasab Ahlul Bait yang mengakui kemampuan Trisula Batu Ampar? Jika ada, komunitas intelektual manakah itu? Jika tidak ada, lantas Trisula Batu Ampar ini siapa? Laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaron illa khilafan lahu halun minan nazari. Sampai sekarang itu saya belum melihat argumentasi yang layak dari Trisula Batu Ampar. Saya Power Rangers Merah, ini Pemimpin Kantor, sampai jumpa.